Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan doa dari Allah, doa keselamatan untuk kita semua, doa rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyampaikan salam, menyampaikan kebaikan, menyampaikan doa, maka kita selalu dalam kebaikan-kebaikan sesuai dengan doa di antara kita semuanya, khususnya di antara sahabat Meka Tour, seluruh keluarga besarnya, handai tolannya, semoga tetap dalam keadaan mampu menjalankan ibadah dan amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bertemu dalam majelis ngaji hikmah bersama Meka Tour dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama kitabnya Kitabul Hikam.
Ada yang bertanya, apakah setiap kita akan mendapatkan hikmah? Jawabannya, setiap kita akan mendapatkan hikmah. Namun ada ketergantungan, ada persyaratan. Jika kita mencari hikmah, kita akan mendapatkannya. Namun kalau kita tidak mencari hikmah, mungkin kita tidak akan mendapatkannya. Karena hikmah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang bernilai, membutuhkan waktu. Jika kita bersabar, kita akan mendapatkan hikmah. Namun kalau kita kurang sabar, maka sulit kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang hikmah yang ketujuh, yaitu bahwa sikap ragu-ragu atau selalu ragu. Keraguan itu akan mematikan cahaya hati yang sudah Allah anugerahkan ke dalam basiroh kita. Ada basor, penglihatan, ada basiroh yang bernama mata hati. Beliau ungkapkan di hikmah yang ketujuh, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Maknanya, janganlah engkau merasa ragu dengan apa yang telah Allah ilhamkan kepada dirimu mengenai terjadinya sesuatu kepada dirimu, keluargamu, atau sahabat-sahabatmu. Karena keraguan-raguan akan membukakan mata hati dan mematikan cahaya hati. Ada anugerah Allah yang bernama mata hati, basirah. Ada anugerah Allah yang bernama cahaya hati, nurul qalbi. Dengan basirah, dengan nurul qalbi, maka kita akan memandang segala sesuatu selalu baik. Atau memandang dari sisi baiknya, sisi positifnya. Karena selalu dalam sebuah peristiwa yang terjadi pada diri kita, yakin ada sisi positifnya, ada hikmahnya. Ada sesuatu yang sebetulnya untuk kebaikan kita bersama. Maka meragukan apa yang Allah tetapkan, ragu terhadap semua yang Allah anugerahkan kepada kita, dapat mematikan basirah kita, bahkan memadamkan cahaya hati kita yang sudah Allah hadirkan untuk kita semuanya. Hikmah ini dikatakan oleh pensyarah buku Kitab Al-Hikam bahwa sesuatu yang Allah telah ilhamkan kepada diri kita. Baik ketika kita selesai beribadah, selesai beramal soleh, maka kita yakini ilham Allah itu untuk kebaikan kita. Misalnya setelah sholat, kita merenung, kita zikir, kita munajat. Kemudian ada ilham yang masuk ke dalam hati kita. Kamu harus mengerjakan ini. Kamu silakan berumroh secepatnya. Maka kita yakini itu datang dari Allah. Kemudian kita ikhtiari semua yang Allah anugerahkan itu insya Allah terjadi. Kalau meragukannya berarti tertutup basirah kita, mata hati kita. Kalau ragu, maka itu berarti memadamkan cahaya hati yang itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ilham itu adalah merupakan anugerah Allah kepada orang-orang solihin, orang-orang solihah. Orang tua terkadang mendapatkan ilham bagaimana anaknya nanti, pendidikannya, sekolahnya, nanti bagaimana ia menjadi apa. Ada ilham-ilham yang Allah anugerahkan kepada orang tua. Seorang guru juga mendapatkan ilham bagaimana dia bersikap kepada muridnya, bagaimana mengajar. Seorang guru juga mendapatkan ilham bagaimana bersabar dengan murid-muridnya. Kalau seseorang mendapatkan ilham setelah beribadah, setelah beramal soleh, yakini ilham itu adalah anugerah dari Allah. Karena kalau selalu ragu, was-was, kemudian pesimis, berarti dia tidak yakin bahwa ilham itu datangnya dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang arif, kata beliau, adalah orang yang selalu menjaga adabnya kepada Allah. Adabnya harus yakin. Adabnya tidak boleh suudzon. Adabnya selalu yakin semua datang dari Allah, pasti untuk kebaikan kita bersama. Dengan hikmah yang ketujuh ini mengisyaratkan bahwa insya Allah jika kita sungguh-sungguh ibadahnya,
amal solehnya, maka Allah akan menganugerahkan ilham. Ilham itu adalah bentuk dari pertolongan Allah kepada diri kita. Kita setelah menunaikan ibadah umroh, kemudian Allah ilhamkan untuk kita menjalankan kebaikan berikutnya. Atau ketika kita siap-siap nawaitu untuk umroh, nawaitu untuk haji, Allah ilhamkan bahwa insya Allah yakin setelah haji, setelah umroh tidak akan berkurang keberkahan Allah. Tidak akan berkurang nikmat Allah. Bahkan semakin bertambah. Demikian juga keluarga kita semakin diharmonikan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang dirinya terhadap Allah. Yakini billahi yakini. Keyakinanku kepada Allah bahwa Allah akan selalu menjagaku. Persoalan yang terbesar bagi kita hamba Allah adalah yakin atau tidak. Apalagi terhadap ilham. Apalagi terhadap anugerah Allah yang bernama isyarat, yang bernama ilham. Bagi para nabi namanya wahyu. Bagi para wali namanya karomah. Bagi orang-orang soleh dan solihah namanya ilham. Tiba-tiba kita menginginkan untuk menunaikan ibadah umroh. Jalankan, yakin itu adalah yang terbaik dari Allah. Tiba-tiba kita ingin berinfak, bersodakoh. Yakin itu datang dari Allah. Jangan ragu, karena keraguan akan memadamkan cahaya hati kita. Keraguan akan menjadikan kita malah tidak semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ketujuh, sahabat Mekatur, sungguh sangat agung. Butiran mutiara-mutiara yang ada di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita akan melanjutkan hikmah berikutnya setelah tayangan berikut ini. Tetap bersama Mekatur. Tidak lupa untuk terus-menerus like, komen, share, subscribe semua media sosial kami dalam rangka kebaikan kita bersama. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, insya Allah. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hikmah, dengan ma'rifat, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji hikmah kali ini kita lanjutkan hikmah yang ke-8. Apa hikmah yang ke-8 dari kitab Al-Hikam? Beliau sampaikan, idza fatahalaka wijhat minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Fa innahu ma fatahaha laka illa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Tentang ma'rifat. Ada pintu-pintu ma'rifat dari Allah. Apabila dibuka oleh Allah salah satu dari pintu ma'rifat, jangan berkecil hati. Meskipun amalmu sedikit. Meskipun ibadahmu tidak banyak. Karena Allah berkenan menganugerahkan ma'rifat. Ma'rifat itu artinya adalah pengetahuan, pemahaman yang mendalam, ta'aruf yang tinggi dengan Allah. Padahal kalau orang mengenal Allah, maka seperti ia mengenal dirinya. Atau ia meyakini Allah, berarti ia meyakini dirinya. Disinilah ma'rifat itu ada pintu-pintunya. Allah anugerahkan ma'rifat bukan karena banyak amal kita. Bukan karena banyak ibadah kita. Namun ma'rifat itu adalah anugerah Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketahuilah, kata beliau, ma'rifat itu datangnya dari Allah. Sedangkan amal ibadahmu berasal dari dirimu. Maka ma'rifat paling tinggi datangnya dari Allah. Terkadang Allah anugerahkan ma'rifat justru ketika kita tidak dekat dengan Allah. Allah anugerahkan ma'rifat supaya kita semakin dekat. Selalu ada hikmah
ketika kita mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik yang mana kata beliau? Apakah sesuatu yang datang dari Allah yang bernama makrifat, atau yang datang dari dirimu yang bernama amal, yang bernama perbuatan? Jawabannya yang datang dari Allah dalam bentuk makrifat tentu lebih baik daripada yang datang dari diri sendiri. Kita tidak tahu kualitas yang datang dari amal kita, dari perbuatan kita, dari perilaku kita. Tapi kalau datang dari Allah, maka itu mengalahkan segala-galanya. Jika Allah berkehendak membuka satu pintu dari pintu-pintu makrifat, apa saja pintu makrifat? Di antaranya sakit, bencana, kemiskinan, dan kesulitan. Karena dengan demikian semakin peka perasaan kita, semakin dekat kita dengan Allah. Itulah pintu makrifat dari makrifat yang ada. Maka orang yang sedang dibukakan pintu makrifat berupa sakit, berupa sulit, berupa keadaan yang tidak diinginkan, yakinlah itu makrifat dari Allah. Itu adalah cara Allah menginginkan kita dekat dengannya. Bukankah ketika sakit, ketika sulit, kita jauh lebih dekat dengan Allah. Kita mengiba, kita mengharap, kita merintih, kita menangis, kita memuji, kita bermunajat. Itulah hikmah di antara makrifat yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun makrifat juga bisa Allah datangkan melalui nikmat-nikmat yang ada. Pada harta kita ada makrifat. Caranya, kalau harta itu untuk kebaikan bersama, maka kita dapat makrifat. Tapi kalau harta itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, berarti kita jauh dari makrifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsi, jika aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia bersabar, tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak menyalahkan Allah atau menyalahkan sesamanya, maka aku akan ganti daging dan darahnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Berarti dia akan menjelma menjadi manusia yang lebih baik. Fisiknya, keadaannya, penampilannya. Sekaligus dia akan terbebas dari dosa-dosanya. Seperti ia baru dilahirkan. Suci, indah, bagus, menawan. Masya Allah. Itulah makrifat kepada Allah. Karenanya diriwayatkan juga Allah berkata kepada para malaikat yang tugasnya mencatat amal. Ketika seorang mukmin sedang sakit, sedang sulit, maka Allah katakan kepada malaikat pencatat amal, tulis semua amalnya, amal soleh. Karena sakitnya adalah kesabarannya, karena sakitnya adalah keikhlasannya, karena sakitnya adalah munajatnya. Disitulah apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kita tidak boleh ragu. Ada ilham, ada pintu-pintu makrifat yang Allah bukakan. Berbagai cara, berbagai media. Kadang melalui sakit kita, melalui sulit kita, melalui ujian. Namun kadang melalui nikmat, melalui kebahagiaan, melalui kesenangan. Sehingga yang dimaksud adalah dalam keadaan bagaimanapun kita menginginkan makrifat itu Allah bukakan untuk kita. Kalau makrifat dibukakan untuk kita, basirah kita semakin bagus, cahaya hati kita, nurul qalbi kita semakin menyala. Kalau itu yang dipenuhi di dalam hati kita, di dalam basirah kita, berarti kita sedang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Janji Allah, siapapun yang mendekat, maka doanya dikabulkan, amalnya dipenuhi balasannya, semua yang diinginkannya juga Allah akan penuhi dengan sempurna. Itulah di antara sebab kita mendapatkan makrifat. Hasil dari makrifat kepada Allah semua adalah dalam rangka kita semakin mendapatkan banyak anugerah dari Allah. Mungkin sebagian kita merasa berat dengan ujian sakit, ujian sulit. Namun kalau mengingat itu salah satu pintu makrifat, diringankan. Justru kita jadikan semua yang Allah kehendaki terjadi pada diri kita adalah abwabul ma'rifah, pintu-pintu makrifat Allah. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan dengan sakit makrifatnya lebih terbuka, dengan sulit, dengan keadaan ujian makrifat lebih terbuka. Dalam konteks ini Nabi mengingatkan dalam hadisnya,
ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Yang jelas kita diminta oleh Nabi ingat Allah ketika lapang, agar ketika sulit Allah yang ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Allah berjanji, kalau kalian mengingatku dalam semua keadaan kalian, aku mengingat kalian dalam semua keadaan kalian. Mudah-mudahan dengan hikmah yang ke-8 ini kita mendapatkan banyak pintu-pintu makrifat dari Allah. Semakin bagus ibadah kita, semakin baik akhlak dan amal kita, semakin besar anugerah Allah untuk kita semuanya. Insya Allah bersama Mekatur kita terus dibukakan oleh Allah pintu makrifat, dan semua sahabat Mekatur selalu yakin dalam keadaan bagaimanapun sebetulnya Allah sedang menyiapkan untuk kita pintu-pintu ma'rifatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua sahabat Mekatur selalu dalam keadaan yang terbaik dari ibadahnya, dari amalnya, juga sedang mempersiapkan diri untuk mengambil hikmah dari semua kehidupannya. Bersama Mekatur kita jadikan media sosialnya sebagai media ma'rifat. Karenanya selalu like, comment, share, dan subscribe semua media sosial Mekatur Lizahra agar kita dibuka oleh Allah pintu ma'rifat, pintu hikmah, dan pintu keberkahan. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ila liqa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.